Terima kasih Pak Jenderal. Ya, Ya ini Pak Pea saya- ini luar biasa. Jadi masih konsisten sebagai wartawannya Dokes Polri. sama pensiun. Jadi Dokes Polri ada P2KP, ada Dokes yang masih aktif. Terima kasih Pak Pea. Ya, makasih Dan. Jadi ini saya gabung aja Dan ya. Iya. Mungkin untuk alur aja karena Iya. ini kan sudah mau akhir tahun Dan. Oh, iya. Sebentar lagi udah ya tinggal hitung bulan. Iya. Kalau komandan di Rumkit udah berapa tahun? Dan? Jadi sebenarnya saya dinas di Rumkit ini sebagai kepala rumah sakit. Jadi sejak bulan April tahun 2022. Iya. Ya. Walaupun sebelumnya kami di rumah sakit 2,5 tahun sebagai Waka Rumkit. Ya. Ya, sebagai Waka. Jadi dari April sampai dengan sekarang barangkali sudah 1 tahun lebih 6 bulan, 1,5 tahun. Jadi lewati masa COVID. Jadi mengawali COVID, Mengawali COVID dan mengakhiri COVID. Iya betul. Ya. Ya, Itu kalau ibarat sebuah ini kurva Dan. iya, Itu kan udah gini nih Dan. Berarti memang sudah harus naik. Karena Iya. secara alamiah kalau dia turun pasti akan naik gitu loh. iya, betul. Gimana Dan? Jadi memang saat COVID itu ya pasiennya sedikit, pasiennya berkurang, tapi pasien saat wabah yang meningkat saat Delta ya, saat Delta itu ya pasiennya memang banyak, tapi tidak sebanyak pasien yang kita layani dari BPJS sebelumnya. Iya. Jadi saat ini sebenarnya udah naik lagi. Jadi pasien BPJS sudah naik. Walaupun pasien COVID hampir sudah tidak ada. Jadi dari saya datang bulan April itu ya sudah menurun sekali. Berarti 1,5 tahun Dan. Ya 1,5 tahun ini udah hampir aman lah dari COVID. Yang terakhir dengan Omikron ya. Iya. Untuk pengembangan Rumkit Dan dari segi sarana prasarana selama 1,5 tahun apa Dan? Jadi rumah sakit ini dari pengembangan itu sebenarnya kita dituntut ya ketika lepas dari COVID ini. Lepas dari COVID berarti pendapatan COVID saat itu luar biasa. Jadi pasiennya tidak banyak tetapi klaimnya yang diberikan oleh Kemenkes dari pemerintah itu yang cukup tinggi. Sehingga pendapatan rumah sakit di era COVID justru meningkat. Iya. Nah, kita kembali ke fase normal ini, ya pasca COVID ini, dengan kita tantangannya target pendapatan rumah sakit. Dengan target pendapatan rumah sakit, tapi klaimnya klaim BPJS. Jadi kita perlu mengembangkan strategi pelayanan yang bisa mencapai target itu. Jadi sebenarnya udah banyak. Ya, ini nomor satu bagaimana pasien kita kan pasien BPJS itu kan hampir 90%. 90% ya. Ya, jadi 85 sampai 90%. Maka kita akan mengejar yang 10 sampai 15% itu kan pasien asuransi dan pasien umum. Iya. Nah, bagaimana kita itu bisa meningkatkan layanan dari situ. Tapi nomor satu, tidak hanya profit yang kita kejar, tapi benefitnya. Benefit itu keuntungan non-material, tetapi yang kita persembahkan pada institusi di atas kita, yaitu institusinya Dokes Polri dan institusinya Polri. Nah, makanya untuk pengembangan itu yang sebelumnya belum ada atau masih perlu ditingkatkan seperti kita meningkatkan yang namanya MOT, jadi OK yang modern. Jadi dengan adanya OK yang modern itu kita
melebihi daripada standar yang ada di Kemenkes. Kemudian ini juga untuk jualan ke masyarakat umum. Kemudian kita Itu kalau ininya apa, dan perbandingan kalau sebelumnya dengan adanya penambahan ini? ya, jadi Penambahan ini. OK-nya cukup modern. Jadi untuk pelaksanaan operasi lebih cepat, lebih safety, karena intinya nanti OK kita itu akan kita kembangkan menjadi OK terpadu yang peralatannya modern. Kemudian yang belum kita laksanakan sebelumnya yaitu pemeriksaan yang berhubungan dengan DSA. Kemudian kita kembangkan bedah jantungnya. Kemudian pemeriksaan yang berhubungan dengan aritmia jantung. Nah, itu sebelumnya nggak ada. Kalau yang lain apa lagi pengembangan untuk yang Ya, tantangan ke depan adalah pengembangan untuk cancer center. itu kapan, Dan? Jadi cancer center itu sebenarnya kita sudah dialokasikan oleh pimpinan itu, kita akan mendapatkan yang namanya radioterapi. Jadi radioterapi ini sebelumnya tahun ini harusnya sudah masuk, tapi ada kendala-kendala administrasi karena ini bantuan luar negeri. Jadi bantuan luar negeri administrasinya ya lebih lebih panjang sedikit lah. Termasuk yang nuklirnya di situ, Dan? Nah, nanti nuklirnya kita ini sedang diajukan ke pemerintah daerah DKI. Jadi ini memang canggih kalau kita sudah bisa melaksanakan radioterapi dan radionuklir, nah itu udah paripurna lah kita. Kayak SPD lah, Dan. Iya. Itu nanti gedung tersendiri apa? Gedung sendiri. Jadi ini sudah kita ratakan itu. Di dekat nih. Jadi kita ratakan itu karena sudah ada warning, udah ada pemberitahuan kalau alatnya mau datang. Ternyata setelah kita ratakan alatnya belum datang. Ya insya Allah tahun depan inilah. Dari mana, Dan? Dari negara mana? Jadi Polri. Jadi dari Polri itu ada namanya bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri sebenarnya uangnya. Ya, jadi kayak soft loan itulah. Jadi itu dari Kapolri lah ya. Yang lain apa lagi, Dan, kalau dari segi sarana fisik untuk menunjang operasional Kita lebih bagus lagi nih rumah sakit Polri ke depan? Kita sebenarnya sudah semua ada. Jadi rumah sakit Polri ini sudah hebat. Jadi tinggal cancer center. Cancer center itu untuk yang berhubungan non radioterapi dan nuklir tadi kita sudah punya semua. Jadi sekarang ada cancer center, tapi untuk radioterapi dan radionuklirnya belum. Jadi kita sudah punya SDM sendiri ya, sendiri itu untuk hemato-onko. Hemato-onko itu penyakit dalam yang ngobati cancer, tapi hemato-onko. Kemudian dari bedah kita punya bedah tumor, itu punya SDM-nya. Kemudian opjin, kita punya opjin yang bedah tumor. Paru, kita punya paru. Jadi sebenarnya kita sudah oke lah. Tinggal adanya peralatan 2, radioterapi dan radionuklir, sudah tuntas. Kalau bangunannya berapa lantai nanti, Dan? Kira-kira 4. 4 lantai. Jadi 4 itu di bawah bunker, kemudian alat radioterapinya, kemudian radionuklir di sampingnya, kemudian di atasnya itu ada space yang tidak boleh ditempati, kemudian di atasnya ada ruang kemoterapi, kemudian termasuk ada perkantorannya dan ada ininya, ada
pasien-pasien yang dirawat di sini atau kan rawat jalan kalau radio itu nuklir radioterapi kan rawat jalan. Rawat jalan, Bisa juga dirawat di sana nanti untuk tempatnya. Jadi 4 lantai ya. Jadi kita sebenarnya bangunannya sudah kita siapin anggarannya karena kan anggaran BLU itunya. Iya, berarti bangunannya. Berarti tahun depan Ya, gitu kan ya. insya Allah kita memberikan landasan bagi generasi yang akan datang lah. Iya, jadi legasi nih. Legacy itu yang penting. Iya. Jadi, Itu harus ada legasi dah. harus ada. Jadi jangan sampai, kalau bagi saya di zaman kita menjabat itu harus meninggalkan legasi itu. Iya. Jadi Soalnya udah diberikan kesempatan kedua. Jadi nomor satu itu. Jadi ketika kita itu diberikan kesempatan, kemudian kita diberikan jabatan dan sebagainya, itu pergunakan sebaik-baiknya. Karena ketika kita itu purna, kita sudah lagi tidak power saat kita jadi komandan. Ya. Sekarang kita semua anggota kita jumlahnya 2.400 lebih ini. Iya. Nah, semua mau kita ajak untuk bekerja bersama-sama. Iya. Ketika kita purna udah nggak mau lagi. Kalau di bidang pengembangan SDM gimana? Pengembangan SDM inilah. Jadi organisasi kita ini sebenarnya ada pembinaan SDM akan terlambat dibandingkan dengan yang lain. Kalau sarana prasarana bisa dicukupi dalam waktu 1-2 tahun. Kalau SDM itu kan, perlu sekolah, perlu pengalaman dan sebagainya. Iya. Makanya satu ada pengembangan. Kita kan tidak luput dari pengembangan SDM Dokes Polri ya. Iya, betul. Jadi beberapa tahun yang lalu yang biasanya itu misalnya dokter gitu kan. Dokter ini biasanya hanya 20, 15, tapi beberapa tahun yang lalu dengan adanya Covid ada 200, Pak. Ada 200, kemudian setelah itu 100 dan sebagainya. Artinya apa? Jadi organisasi ini dipandang oleh pimpinan itu diperlukan oleh organisasi yang besar yaitu Polri, makanya perlu diberikan SDM. Tapi rumah sakit itu kan nggak boleh menunggu sampai mereka matang, jadi proses ada terus. Makanya adalah outsourcing atau sumber lain daripada ini. Untungnya kita itu sudah menerapkan BLU yang kita bisa istilahnya berkolaborasi dengan dokter-dokter yang part-timer, dokter-dokter PTD untuk bergabung di kita. Jadi kita tinggal milih aja. Misalnya dokter ahli apa, misalnya kita ada namanya radiologi intervensi yang kita kembangkan kemarin itu dengan adanya DSA. Kita sudah bisa DSA. Kemudian dengan ada peralatan itu, kemudian ada ahlinya, kita MSCT, cardiac MSCT, kemudian operasi cancer tulang. Kita nggak punya ahlinya, tetapi kita punya jaringannya. Makanya kita berkolaborasi dengan dokter ortopedi tumor yang dari Cipto. Kemudian kita kerjasama dengan Rumah Sakit Angkatan Darat. Jadi alhamdulillah lah. Jadi dengan kolaborasi ini kita bisa menutup kekurangan SDM yang sekarang masih dalam proses. Jadi alhamdulillah kita sudah nyekolahkan sub-sub. Jadi kalau kita lihat di sini itu misalnya ortopedi. Ortopedi itu tidak hanya spesialis ortopedi, tapi ortopedi sub-spine atau tulang belakang. Kemudian tangan, kaki, kemudian hip, spot ortopedi bagian spot, kemudian kaki. Artinya di ortopedi itu subnya kita sudah punya semua. Dan kita dukung dengan peralatan-peralatannya.
Kemudian misalnya kemarin mata. Mata ini tahun sebelumnya kita kalau mata bagian belakang, nah, kalau katarak itu kan mata bagian depan. Kalau retina itu mata bagian belakang. Kalau sudah penyakitnya retina, maka kita kirim, kita rujuk itu, kita rujuk. Tapi dengan adanya sekarang itu ada SDM kita yang sudah lulus mata subposterior, nah, itu bisa nangani. Jadi kita berikan peralatannya supaya SDM-nya sudah ada, kita bisa kerjakan. Jadi Pak Tapia, jadi SDM itu memang unik. Kalau kita menunggu makan lama. Akhirnya kita berkolaborasi tadi. Maka untuk memacu SDM kita supaya pinter seperti apa? Nah, makanya rumah sakit ini, rumah sakit selain tipe A, kita tipe A pendidikan. Iya, betul. Nah, jadi kita itu menerima mahasiswa magang, perawat magang, kemudian PPDS atau spesialis, kita berkolaborasi dengan RCM. Jadi dengan adanya kita berkolaborasi untuk pendidikan ini, SDM kita ikut belajar. Iya, betul. Nah, itu salah satu tujuan kita. Kita itu untuk koas misalnya. Koas itu kita lebih dari 10 universitas yang kerja sama kita. Nah, jadi kita juga secara langsung maupun tidak langsung itu dengan adanya bimbingan terhadap koas itu, dokter-dokter kita harus belajar dong. Kalau nggak belajar ya nggak akan ketinggalan. Nah, dengan seperti itulah SDM kita secara tidak sadar sudah dilatih, sudah terbiasa untuk belajar tadi. Pak, kalau itu tadi yang SDM 2.400 itu komposisinya gimana? Ya, jadi itu kalau kita kemarin ada rumah sakit pendidikan katakanlah Sarjito. Sarjito Jogja. Sarjito Jogja itu SDM-nya 2.300. Tetapi banyak PNS-nya. Banyak profesornya. Banyak subspesialisnya. Nah, sedangkan di kita ini dari 2.400 itu komposisinya dokter SDM-nya yang berbaju coklat ini, polisinya hanya sekitar 150. Kemudian PNS-nya sekitar 300. Jadi hanya 450, 500 lah. Ya, 500. Artinya yang 1.900 itu PTT. PTT itu macam-macam. Yang paling banyak adalah yang paramedis. Karena kita itu kan membuka layanan yang perawatan yang banyak. Sehingga bisa dikalikan 4 itu. Berapa? Karena kan shift 1, shift 2, shift 3 sama libur. Nah, itu. Ya, kemudian yang outsourcing-nya itu terutama dari dokter subspesialis dari luar. Itu makanya kita itu bagaimana untuk memenuhi SDM itu, ya kita harus usahakan dari kita menyekolahkan, tetapi sisi lain kita outsourcing, sisi lain kita juga menerima pendidikan tadi supaya kita secara langsung maupun tidak langsung itu belajar, proses pembelajaran. Kalau pasukan 2.400 itu sama bintang 2 adanya? Hah? Bintang 2? itu sudah dipikirkan pimpinan. Jadi kita bekerja aja yang baik, nanti pimpinan akan melihatlah hasil kerjaan kita ini. Jadi ya terima kasih kita diberikan kesempatan, dan anggota kita itu luar biasa. Sekarang itu, mungkin gaspol jangan kendor itu benar juga. Nah, jadi terinspirasi itu kita harus terus berusaha terus. Makanya luar biasa pencapaiannya. Jadi saya datang bulan April, bulan September kita sudah selesaikan akreditasi paripurna. Kemudian bulan November kita selesaikan akreditasi rumah sakit pendidikan.
Kemudian ini banyak sekali dari BPJS Kesehatan juga kita merupakan rumah sakit yang berkomitmen terhadap pelayanan BPJS. Dari hampir semua lembaga pendidikan ngasih apresiasi kepada kolaborasi kita. Jadi hari ini ada operasi tadi kita melibatkan dari Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Cipto, tidak hanya THT-nya, lebih bedah plastiknya juga. Jadi bedah plastik ini kita punya putranya Pak Adi Saparoko, itu bedah plastik, almarhum. Jadi suaminya itu juga bedah plastik, tetapi sebagai dosen di UI. Jadi UI ngejak juga temennya untuk ini case yang sulit, case yang perlu kolaborasi. Jadi kita tidak ego, ini bisa diambil manfaatnya bagi semuanya. Kalau untuk khusus BPJS dengan tadi hampir 90% itu gimana hubungan ini yang Bapak bangun ini? Jadi artinya benefit rumah sakit bagi Polri ini luar biasa. Jadi satu, bahwa rumah sakit kita itu rumah sakit Polri, rumah sakit pemerintah, kita atensi terhadap kebijakan pemerintah. Jadi BPJS itu di rumah sakit kita layani seperti sama saja. Jadi semua kita layani secara baik. Makanya pasiennya banyak terus. Banyak terus. Jadi harusnya rumah sakit tingkat 1 itu kan menerima rujukan. Dari sini dulu, di sini dulu. Rupanya di Jakarta Timur itu rumah sakit kita itu sudah mendapatkan nama. Jadi sakit emergensi langsung ke ke UGD kita. Berarti trust ya? Jadi trustnya luar biasa. Jadi kalau di poliklinik itu nggak bisa, mereka harus rujukan tadi. Tapi kalau emergensi siapapun bisa langsung ke sini. Jadi pasien kita di UGD ini barangkali paling banyak lah di nomor 2 ICU-nya. ICU ya. Iya, Jadi itu unggulan ya. Jadi berapa sekarang deh? Di ICU itu ya 98 hampir 100 lah. Hampir 100 ya. Jadi itu bagi yang lain dianggap rugi. Iya. Tapi yang dulu saya telepon komandan itu selamat loh itu. Ya. Muntah darah pas mau pulang. Iya. Jadi tidak hanya seperti itu, Pak. Jadi kalau sudah casnya sudah habis di rumah sakit yang lain itu, ada casnya sudah habis itu, baru ke sini ya. Dirujuk-rujuk itu. Iya. Benar. Jadi dirujuk-rujuk. Tapi bagi kita kan tidak hanya profititasnya. Kalau profit ya rugi. Tapi bagaimana kita itu efisien, mutunya terjamin. Nah, bagaimana mendatangkan benefit bagi organisasi. Iya, betul. Jadi ternyata ketika kita tolong, ketika dia mencari ICU itu, jadi ketika suatu saat dia sakit itu ingatnya di rumah sakit kita. Iya, jadi sebenarnya kalau secara operasional hitung-hitungan kalkulasi untuk bikin banyak itu rugi sebenarnya. Iya, jadi itu bisa menguntungkan yang lainnya. Yang lain. Tapi kalau itu itu bisa. Jadi jangan sampai kita ngomong rugi. Ini kan kita bicara tentang kemanusiaan ya. Benefitnya ada. Untuk Polri benefitnya ada. Jadi bagaimana kita itu ingin dokes atau kesehatan atau rumah sakit ini bisa berkontribusi untuk membuat wajah Polri yang humanis, dipercaya masyarakat, dicintai masyarakat tadi lewat kesehatan. Karena kan kita itu kesehatan itu kan bantu gitu kan. Kalau itu ada sentuhan lagi Dan. Soalnya kan udah punya nama ICU-nya, orang udah pada tahu yang paling banyak kan rumah sakit Polri. Itu apakah ada sentuhan ke depan gimana? Ya, jadi sentuhannya ke depan yaitu kita perlu menjadi
ini kita kan tantangannya kan program pemerintah juga. Kita tidak terlepas daripada suprastruktur kesehatan. Suprastruktur kesehatan itu dari Kemenkes. Kemenkes sekarang ini tantangannya apa? Misalnya banyak masyarakat Indonesia ini yang berobat ke luar negeri. Nah, itu kan. Nah, sekarang Pak Menkes itu bagaimana rumah sakit kita itu difasilitasi nantinya pilihannya itu ke dalam negeri, jangan sampai ke luar negeri. Nah, itu tantangan bagi kita. Makanya siapa yang ke luar negeri itu sih? Yang ke luar negeri itu kan yang kaya. Nah, karena banyak rumah sakit yang ada di kita ini yang kaya itu ketika kita layani disamakan dengan yang ada sekarang. Mereka kan punya uang, harusnya manulah diberikan fasilitas yang lebih gitu kan, karena dia mampu bayar dengan dengan kantongnya tadi. Nah, itulah yang akan kita raih. Artinya kita juga menyediakan untuk pelayanan untuk mereka itu supaya bisa bersaing dengan yang di luar negeri tadi. Sebelum saya lanjut, Dan, kalau untuk SDM itu kan mungkin pengalaman pribadi komandan ya. Apakah memang tiap SDM itu punya rezeki sendiri? Itu gimana? Siap SDM? Tidak usah SDM. Kita itu kan sebagai manusia ini kan sudah rezekinya kan sudah dijatah oleh Tuhan. Jadi kita aja yang rezeki kita ini besar sedikit itu Tuhan tidak, yang rezeki banyak bahagia, yang rezeki enggak. Jadi Tuhan itu maha adil. Orang yang bisa menghargai rezeki, orang yang bisa mensyukuri rezeki, itulah yang sebenarnya harapan Tuhan itu seperti itu. Jadi ketika kita banyak rezeki tidak menunaikan kewajiban Tuhan, ya barangkali tidak ada manfaatnya tadi. Artinya 2.400 bagi komandan itu nggak beban ya, Dan? Ya? 2.400 SDM tadi nggak? Itu bukan beban, tapi kita justru ini kesempatan kita berbuat baik. 2.400, 2.500 itu kan tidak dokter semua. Ada yang nakes dan non nakes. Nah, dia kan memerlukan itu. Di Jakarta kita terus terang kita masih di bawah levelnya DKI ya. Nah, tetapi bagi mereka itu, terima kasih kita memberikan tidak hanya itunya, tapi rasa mereka puas dengan pekerjaannya. Makanya anggota-anggota kita ini udah 15 tahun dari dari PTT. Jadi pernah juga dia umurnya 28 tahun, kok belum nikah, masih menyelesaikan S2 keperawatannya. Dari mana kamu? Dari Jawa Tengah, dari Purworejo. Jadi kamu dulu gimana? Saya ngelamar D3 Pak, D3 keperawatan dulu, masuk sini. Kemudian dia hidup di Jakarta ini luar biasa. Ternyata dia paksakan untuk S1, paksakan untuk NES, sekarang paksakan untuk S2. Dia hanya bekerja di tempat kita, dia bisa S2. Kalau turnovernya berapa? Turnover, sangat sekali. Maksudnya turnover apa ya? Maksudnya untuk apa? Masuk keluar? Masuk keluar ada. Jadi kita harus juga harus sadari bahwa sekarang itu zaman milenial. Anak-anak milenial itu kan mempunyai kehidupan yang dinamis. Ya, pengennya mencoba-coba. Kemudian ya kita ya ikhlas saja kalau mereka misalnya pengen yang lebih baik keluar, ya monggo. Tapi tidak sedikit yang tetap di sini karena mungkin sudah terbiasa, kemudian keakrabannya, pertemanannya dan sebagainya itu tadi. Dan kalau dulu di zamannya Pak Budi itu kan 5-6 M sebulan gitu, itu udah prestasi luar biasa gitu. Budi siapa ya? Pak Budi Sis waktu Karukit. Kalau sekarang gimana, Dan?
Jadi zaman itu kan zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Jadi kalau sekarang ya kita berkisar di 45. 45 ya. Ya, bisa 45 dan 50 gitu ya. Setiap bulan ya. Ya, jadi kita harus tingkatkan terus. Tapi karena kesempatan yang besar tadi, yang 10-15% ini harus kita kejar ini. Karena mereka, ya kita sekarang udah kerjasama dengan ini juga, dengan DPR. Kalau beliaunya sakit kan punya asuransi, asuransi Jasindo. Jadi kalau di bidang ini aplikasi inovasi digital. Ya, jadi aplikasi inovasi digital ini di zaman sekarang itu mau tidak mau kita harus menuju ke sana. Nah, jadi kalau rumah sakit nggak ke sana ya nggak hidup. Yeah. Karena apa? Kita kerjasama sama misalnya suprastruktur kita Kemenkes. Nanti ada aplikasi yang namanya Sehat Satu Sehat. Satu Sehat itu misalnya identitas kita atau kita mau pernah periksa di mana, namanya e-medical record. Jadi electronic medical record. Jadi kita ini semua nanti data kita ada di Satu Sehat itu. Itu aplikasinya Menkes. Kemudian BPJS sebagai rekan kerja kita utama ini, dia maunya juga pakai EICP, elektronik. Jadi kalau kita pendaftaran ini elektronik. Nah, jadi kita mau tidak mau harus ke sana. Jadi kita dipacu terus. BPJS itu sekarang itu luar biasa aplikasi yang kita harus bisa bridging dengan. Nah, saat ini kita sedang melatih ini ada pembukaan tadi. Ada pembukaan, kita merekrut IT ini nanti untuk ngawain itu. Nah, mau tidak mau kita harus perkuat juga IT ini. Nah, jadi kita dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain, walaupun kita dengan rumah sakit sebesar ini startnya kita awal, tetapi yang lain itu juga berlomba-lomba. Dan kita dengan jumlah yang banyak ini, dengan rumah sakit yang besar ini, IT-nya perlu perkuatan juga. Jadi memang harus menyesuaikan. Oh iya, jadi termasuk bidang IT, termasuk bidang media sosial juga. Jadi kalau Pak PA ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati mau di YouTube-nya seperti apa? Nah, ini yang bikin mereka ini. Bagaimana informasi itu bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat tahunya itu kan anak-anak sekarang kan media sosialan ini. Jadi kita punya podcast, kita punya tim humas yang medsos yang ya kita berusaha untuk kita tingkatkan ya, harus. Dan kalau itu kantor P2KP di situ gimana dan kontribusi ini? Jadi nomor 1 P2KP ini tempat muara kita. Nah, kita lahir bertugas di Polri, di Kesehatan Polri, nanti muaranya akan ke P2KP. Bagaimanapun juga kita yang masih aktif itu harus berkontribusi untuk P2KP ini, karena kita nanti akan muaranya di situ. Semakin P2KP itu bermanfaat bagi anggotanya, kita ikut senang juga, karena kita nanti juga masuk ke dalamnya. Jadi sudah ada rumahnya. Sudah ada rumahnya. Jadi kita kemarin dari Ketua P2KP ke sini, kita dukung Bundan. Jadi kemarin sudah diresmikan. Jadi kalau P2KP ada acara, ada rapat bulanan, tidak lagi pinjam rumahnya senior yang dulu. Di situ lebih nyaman, saya pikir. Dan kita lihat bahwa kemarin itu barang-barang di dalamnya itu kontribusi
barengan. Jadi ada rasa Jawanya, ada rasa Minangnya, ada hiasannya dari ini. Itu luar biasa Pak Bea. Jadi bahwa kita tidak bisa mengeklaim bahwa itu karena kita, oh itu karena si A, oh itu karena si B, nggak bisa, karena itu hasil karya bersama. Itu luar biasa. Jadi senior P2KP saya akui, dan banyak yang ngiri purnawirawan yang lain itu nggak punya wadah. Solid Ya, benar. ya, yang ada tuh P2KB, kemudian yang ada lagi Brimob. Dan kalau untuk optimisme 2024, apa ekspektasi? Jadi ekspektasi 2024 ya kita harus bisa meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi tadi sudah kita bicara bahwa SDM nanti tahun 2024 ini juga ada yang sudah lulus, kemudian kita fasilitasi tadi, kita akan tingkatkan. Yang kemarin itu meningkat, kemudian SDM-nya sudah ada, Alkesnya Sarprasnya sudah ada, nanti tahun depan mulai operasional dengan sosialisasi yang baik akan. Saya yakin nanti rumah sakit ini akan meningkat terus. Jadi karena sudah ICU-nya sudah terkenal, apalagi kanker nanti untuk ini pelayanannya. Iya. Jadi pelayanan sudah kita kembangkan semua. Nanti kemudian untuk pelayanan yang 15% masyarakat yang ke luar negeri ini, kita sudah bisa nyaingi nanti. Jadi tapi yang luar biasa Pak ya, kita tidak hanya mikirin rumah sakit ini aja, tapi mikirin Dokes Polri dan mikirin rumah sakit Polri se-Indonesia. Makanya Kepala Rumah Sakit Polri ini sebagai Ketua Persaba, Perhimpunan Rumah Sakit Bayangkara. Kita mikirkan, tahu nggak? Sekarang ya kita ini, saya itu sedang sekolah juga, sekolah Mares, dampingi adik-adik kita, harus didampingi. Seluruh Indonesia berapa yang sekolah? 89. Luar biasa. Itu kepala rumah sakit? Bukan, dia masih IBDA, masih IBTU, masih ini. Kalau dulu kita itu jadi rumah sakit, jadi Karumkit itu karena pengalaman, karena jabatan, karena ditunjuk pimpinan. Mungkin ya hanya pengalaman-pengalaman. Besok itu yang ke depan ini, adik-adik ini yang akan mimpin rumah sakit. Masih muda-muda ya? Bodoh, IBDA. Di IBDA, mana? PNS, Kuliah di mana? Urindo. Urindo. Makanya saya dapat ini. Urindo. Luar biasa ya, Dana. Ini BPJS Piagam Pak Arianto apa juga. Ini dari rumah sakit Universitas Veteran. Nah, kita akan dalam rangka meningkatkan kerjasama kepanitiaan klinis studi program ini. Jadi banyak banget ya Dana, langsung satu gerbong itu Dana. Jadi memang pantas lah bintang 2 Dana. Ini BPJS-nya. Ini saya dulu pernah di ini bintang 3. Saya kemarin ketika jadi Direktur Pasca Rehabilitasi BNN, ini dapat penghargaan dari Pak Petrus Guluse sebagai atas pengabdian dan dedikasi luar biasa dalam meningkatkan kinerja Direktorat Pasca Rehabilitasi dan kontribusi penanganan COVID. Ini BPJS. Ini sama TNI kita dapat ini juga dalam rangka menjalin sinergitas TNI Polri. Ini apa ini? Ini Urindo. Tapi Urindo tapi bagian keperawatannya. Dalam rangka meningkatkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan fisioterapi D3 S1 profesi keperawatan. Ini paripurna. Jadi Bapak ikut juga kuliah? Iya, yang Marsnya. Nah, kita ini Pak, kita yang luar biasa ini. Jadi kita menyekolahkan beasiswa perawat kita jumlahnya 114.
Oh. Jadi yang D3 supaya nanti jadi nurse, jadi S1 keperawatan, kemudian sampai jadi nurse. Nah, jadi kita mendukung beasiswanya 50%. Jadi kita itu menyekolahkan anggota kita ke ini. Ini apa ini? Oh, ini Prof Tribudi. Ini yang rumah sakitan tadi, dalam meningkatkan kerjasama menyajikan SDM kesehatan Polri dalam bidang magister kesehatan dan perumah sakitan. Kita se-Indonesia ini ada 89 mahasiswa. Karumkit salah satu mahasiswanya, Pak Sespus mahasiswa juga, Pak Huda mahasiswa juga. Para jenderal. Ya, itu bertiga kita mengawal adik-adik itu nanti supaya dia bisa lulus suatu saat ke depan, dia jadi karumkit ketika masanya. Berarti udah hebat. Dia punya pikiran perumah sakitannya. Apa nih? Itu dananya dari dinas dan? Enggak. Pribadi? Dulu ya, yang masih kolot-kolot zaman dulu itu, kita nggak mampu untuk itu. Hanya bisa latram 3 hari. Ilmu 3 hari apa, Pak? Kalau ini umur 2 tahun, 2 tahun setengah. Ya pakai sendiri. Saya mengajak lah yang bisa saya ya. Tapi pribadi lah. Ini apa nih? Pasca sarjana. Ini UI, kedokteran gigi UI. Jadi kita kerjasama penyelenggaraan pendidikan pengabdian masyarakat pasca sarjana. Oh, ini Semarang, Poltekkes Semarang. Tempat Nah, ini Atma Jaya untuk koas. Berarti banyak ini kerjasama dan ya tadi. Karena SDM kita itu nggak mampu, nah kita kerjasama. Kemudian kita punya pasien ini supaya bermanfaat bagi mahasiswa itu, kita panggil sini. Kemudian dokter-dokter gini sebagai pembimbing. Ketika dia membimbing itu otomatis kan tambah pinter. Iya betul. Apa nih? Nah, Trisakti. Wah, ini rumah sakit. Dari kepala rumah sakit RSPAD, dia sebagai ketua asosiasi Kemenhan ini, peran serta meningkatkan sinergitas TNI Polri dalam melayanan kesehatan anggota dan keluarga. Jadi kalau kita di sana mudah lah ya. Aduh, kita alhamdulillah lah. Artinya hidup ini bermanfaat. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan untuk berbuat baik. Iya tadi. Aduh. Terima kasih Komandan sudah meluangkan waktu. Ya. Ada sedikit saran dan boleh Dan? Iya. Itu yang di depan saya lihat udah tenggelam ininya. Oh ya, jadi naik lagi. Jadi 2 meter lagi ke atas. Dan. Hah? Naikin 2 meter lagi. 2 apa? 2 meter. Jadi itu sudah mau sudah jadi sudah ketutup yang lain. Ketutup yang lain. Saya lihat tadi, saya lewat. Ini perlu saya sampaikan ini ke komandan, saya pikir. Jadi ketika tidak pernah di sini akan kelewatan. Iya betul. Yang pernah ke sini akan bingung. Iya. Ini kok sekarang udah naikin 2 meter lagi lah. Itu udah dikasih masukan. Dan kerjaannya Pak Budi itu. Itu aja dah saran saya. Makasih ya. Makasih dah. Alhamdulillah.